Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu di ibadah pada pagi hari ini. Tidak sulit kita melihat bahwa dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Kita bisa pilih kandidat yang membuat kita takut, bingung, sedih. Kondisi ekonomi yang tidak jelas, perang yang tidak berhenti-berhenti. Dan tentu saja yang paling menyakitkan mungkin Indonesia ditinggalkan oleh Vidi Aldiano. Soalnya kan beritanya paling heboh itu ya Bapak Ibu ya. Meskipun ada berita tetapi tetap saja kan Vidi Aldiano kayaknya menangkap hati bangsa Indonesia ya. Tetapi dilihat di tengah semua berita ini, menurut saya topik hari ini menjadi sangat-sangat relevan. Kita diserbu dengan badai informasi. Kita hidup di tengah zaman di mana banyak sekali ideologi-ideologi. Bahkan mungkin ada propaganda halus. Sehingga data semakin berubah, informasi semakin membingungkan dan tambah banyak. Di tengah semua ini, belum lagi kita dikejar oleh tekanan, tuntutan, dan harapan-harapan baik yang lagi sekolah maupun yang bekerja. Di tengah semua badai tekanan, dan banyaknya informasi yang ada. Bagaimana sih kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab? Karena kalau kita boleh jujur, okelah ada perang. Okelah ada kondisi ekonomi yang sulit. Okelah ada ketidakpastian masa depan. Tetapi at the end of the day, masing-masing dari Bapak, Ibu, dan teman-teman, life must go on. Betul? Life must go on. Kita harus terus hidup. Kita harus terus mengambil keputusan, baik sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai para pemimpin. Lalu, di tengah semuanya ini, bagaimana sih kita bisa mengambil responsible choices? Sehingga meskipun dunia serba tidak beraturan, meskipun masa depan sepertinya makin menakutkan, kita tetap bisa berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu kita sama-sama melihat, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai 8, izinkan saya membacakan buat kita semua. Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai 8. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amin. Bapak Ibu, Amsal 2 mengajak kita untuk hidup memiliki passion mengejar hikmat. Boleh nggak punya passion untuk dapat gelar tertinggi? Boleh nggak punya passion untuk bisnisnya berhasil? Boleh nggak punya passion untuk akhirnya sekolah S2, S3? Boleh nggak punya passion untuk pelayanan kemana saja? Boleh. Tetapi hari ini kita diajak untuk yang menjadi fondasi untuk semua kesejahteraan hidup kita pada akhirnya adalah hikmat. Hikmat. Kalau kita mau yang paling tinggi, kita punya goal yang paling mulia, tetapi kita tidak punya hikmat, saya rasa akan sangat kesulitan. Saya rasa kita akan banyak mengambil jalan yang salah. Maka disinilah kita mau mendengarkan ya, bagaimana Amsal mengajak kita live a life of wisdom. Dan luar biasa sekali di sini, nada yang diberikan bukanlah hikmat seperti pengetahuan sekolah, tetapi hikmat di sini bingkainya adalah sebuah nasihat. Karena ayat pertama dimulai dengan hai anakku. Indah ya firman Tuhan ya. Jadi bukan cuma sekedar nih kamu mau hikmat tak kasih.
RPA-nya, tak kasih link chat GPT-nya atau whatever it is ya. Tetapi ini adalah suara seorang bapa yang mengasihi anaknya dan memberikan hikmat yang relevan untuk hidup mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari, apa saja yang dibutuhkan sih untuk kita bisa mengejar hikmat? Atau kalau sesuai dengan tema khotbah kita, pilihan yang bertanggung jawab itu butuh apa saja? Responsible choice menurut saya mulai dari memperhatikan hati. Responsible choice, hidup memilih hal-hal yang bertanggung jawab dimulai dari memperhatikan hati. Saya bacakan lagi. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Perhatikan bahasa-bahasa yang memaksa kita, mengarahkan kita kepada hati. Menerima. Masih ingat ya cerita Tuhan Yesus, dia datang ke rumahnya Marta, Maria, yang satu sibuk ke dapur, yang satu sibuk mendengarkan. Menerima, itu posturnya seperti itu. Open to learn. Kemudian apalagi menyimpan. Dalam terjemahan aslinya mungkin menurut saya lebih tepat to treasure. Memang bahasa Inggris beberapa pakai kata melihatnya sebagai harga, sebagai sebuah nilai, punya nilai yang berarti. Ayo treasure firman Tuhan. Kemudian tentu saja telingamu memperhatikan dan engkau mencondongkan. Katanya mencenderungkan agak terkesan aneh ya, janggal ya di kuping kita. Mungkin lebih gampangnya mencondongkan hatimu. Sehingga kalau kita ambil keseluruhan di sini, Amsal memulai dengan hal yang sangat sederhana, tetapi mungkin kita sering miss, yaitu postur hati kita. Tuhan sudah bicara, maukah kita tidak cuma mendengar, tetapi mengikuti. Kalau sekarang saya tanya, biasa kalau khotbah atau ajaran tentang decision making, mencari kehendak Tuhan, saya yakin mayoritas pasti dimulai dari kalimat klise seperti ini. Kehendak Tuhan tidak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Gitu kan. Setuju ya Bapak Ibu? Kehendak Tuhan tidak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Maka kalau kita mau cari kehendak Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Setuju? Setuju. Saya yakin kalau saya tanya semua pasti setuju. Apapun pilihan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau saya boleh sedikit lebih tajam menanyakan demikian. Saat di persimpangan jalan, saat tekanan terasa lebih berat, saat godaan untuk ikut dunia lebih kuat, masih maukah kita taat pada firman? Bapak Ibu, kalau semua baik-baik saja, kesehatan baik, kerjaan baik, nilai-nilai baik, keluarga baik-baik, kita suruh milih gampang tanda kutip, taat. Yang sulit pada saat keadaan gak baik-baik, tekanan begitu berat, godaan untuk ikut cara dunia begitu kuat. Dalam kondisi seperti itu, will you still obey? Gak gampang kan? Deadline skripsi menghimpit. Teman sekelompok sudah pakai jasa joki atau copy paste dari karya orang lain. Kebetulan dosennya nggak terlalu ketat. Orang tua juga sudah nanyain, kapan kamu lulus? Uang tabungan mama sudah habis. Teman-teman bilang sama kalian mahasiswa, semua orang juga ngelakuin, nggak apa-apa lah, ini bukan masalah moral, ini masalah survival. Wow, survival gitu ya. Ini masalah survival akademik. Anda di persimpangan toh. Memilih jujur, berjuang dengan kemampuan sendiri meskipun hasil nggak sempurna, atau memilih jalan pintas. Dengan alasan yang penting lulus dulu, integritas belakangan, nyusul aja gitu. Atau teman-teman mahasiswa lihat di IG, wah teman-teman pada liburan ke luar negeri. Baru beli gadget terbaru. Nongkrong di tempat kekinian. Sehingga kita tertekan, aku juga mau kelihatan setara dengan mereka gitu ya. Tawaran muncul. Kerjaan yang abu-abu gitu ya. Mungkin freelance yang abu-abu. Jual akun ilegal,
affiliate produk menyesatkan, pinjol gitu kan ya. Kemudian mulai kita berkata, nggak apa-apa, ini investasi untuk networking, ini investasi untuk pengalaman, masa muda hanya sekali, wah gitu ya. Langsung semua yang abu-abu kita ambil, supaya kita bisa punya naik kelas seperti teman-teman kita yang heboh itu di Instagram. Itu kan persimpangan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Memilih hidup dalam batas kemampuan dengan kejujuran dan rasa syukur, atau memilih penampilan di atas realita. Tetapi banyak hutang tersembunyi dan hati nggak pernah cukup. Karena kalau kita boleh akui Bapak Ibu, banyak keputusan salah bukan karena kita tidak tahu opsi, tetapi karena hati kita sudah menutup diri. Zaman sekarang kita nggak kekurangan informasi, kita nggak kekurangan sumber pengetahuan. Tuhan sudah ngomong, lewat firman-Nya, lewat gerejanya, lewat hati nurani kita. Tuhan sudah bicara. Masalahnya bukan kita nggak tahu informasi, tapi kadang hati sudah menutup diri. Contoh sederhana, semua orang bilang si Cristiano pemain hebat, gitu ya. Tapi ada satu masalah. Ini bukan CR7 ya, saya pinjam namanya doang, gitu, supaya gampang, nggak kepikiran soalnya. Tapi ada satu masalah. Si Chris ini dia nggak mau dengarkan pelatih tiap kali main sepak bola. Setiap kali pelatih kasih strategi, turun, bantu pertahanan, jangan nyerang terus. Si Chris males jalan-jalan di depan. Jangan terlalu lama pegang bola, jangan gocek-gocek terus, kasih ke temenmu. Si Chris merasa dia setengah dewa gitu ya. Bola dipegang terus. Pelatihnya mau ngomong apapun, pemain ini tetap main dengan caranya sendiri. Kira-kira kalau Bapak Ibu teman-teman jadi pelatih sepak bola, punya pemain spesies kayak gini, apa yang Anda lakukan? Kita udah kasih instruksi. Kita udah kasih info, opsi. Tapi kalau bahasa Surabaya, sak karepe dewe. Terserah gue, ngomong ngapain aja. Nah sama Bapak Ibu, kadang-kadang tuh gini, Tuhan tuh udah menunjukkan arahnya lewat firman. Tetapi hati kita yang berkata, gak mau Tuhan, terlalu mahal, terlalu sulit, terlalu beresiko. Atau kalau bahasa saya seperti ini Bapak Ibu, hikmat Tuhan tidak diberikan hanya kepada orang yang ingin tahu. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang siap mengikuti. Kita menyetel hati kita di sini dulu Bapak Ibu. Buat apa Tuhan kasih tahu kalau toh kita nggak akan ikut? Buat apa seorang pelatih kasih strategi kalau pemainnya juga akan main seperti yang dia mau? Sama sih dengan kita. Kadang kita juga gitu ya. Tuhan udah ngomong jelas, firman-Nya terang benderang. Suara hati nurani kita dengan kokoh berkata, jangan ini, yang itu saja. Ini yang benar, ini dosa. Tapi kita, I don't care. Makanya, sebelum kita cari hikmat, mari kita punya hati yang tepat. Saya ulangi, sebelum kita cari hikmat, mari kita punya hati yang tepat. Yaitu apa? Siap mengikuti. Siap taat. Siap, yes God. Apapun yang Tuhan ngomong, I will do it. Jadi Bapak Ibu, inilah refleksi yang bagian pertama. Apakah Bapak Ibu hari ini sedang hidup dalam ketaatan? Apakah hari ini Anda tidak hanya mendengar firman, tapi Anda menyimpan, menikmati, mengisi hidupmu dengan firman. Sehingga pada saat persimpangan jalan itu tiba, kita nggak pusing. Kita sudah punya reservoir hikmat. Paham maksud saya ya? Karena kita sudah terbiasa taat, pada waktu ada dilema, kita nggak terlalu ambil pusing. Masih sulit nggak ambil keputusan? Mungkin masih sulit. Tetapi kita bisa tenang, Tuhan aku tahu yang benar ini. Karena firman-Mu ngomong gini, I know this is difficult, but I want to obey you. Because I believe in your goodness and in your wisdom. Kan gitu ya. Apakah saudara masih mau diajar? Benarkah Anda, Bapak Ibu, masih teachable? Kalau iya, puji Tuhan. Berarti kita punya hati yang siap mengikuti. Bukan cuman pengen tahu. Itu yang pertama. Responsible choice dimulai dari
hati. Yang kedua, Bapak Ibu, responsible choice menuntut pencarian aktif. Menuntut pencarian aktif. Ayat 3 sampai 4. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu, itu maksudnya raise your voice ya, lebih tepatnya gitu, pada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Gambaran ini cukup, ini ya Bapak Ibu ya, cukup jelas ya, bahwa kita diingatkan hikmat itu tidak turun dari langit begitu saja. Hikmat itu perlu dicari. Dan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Amsal, bahasa-bahasa yang menunjukkan apa? Kerinduan, intensitas, komitmen. Mencari dengan aktif, menyuarakan, mengejar seperti ngejar harta. Bisa bayangkan seorang misalnya bayi baru lahir, dia tahu dia butuh susu, kemudian dia gengsi, aku tunggu aja, nanti susunya datang. Gak mungkin lah, bayi itu kalau baru lahir, bagaimana caranya dia mendapatkan susu? Nangis. Pasti dia nangis, bikin suara, bikin gaduh, bikin repot orang tuanya. Mau jam 3 pagi, jam berapapun bakal rame. Benar? Orang tua, dia akan mencari. Gak mungkin bayinya akan, gak apa-apa, nanti susu datang, gak usah ngapa-ngapain. Bukan bayi itu Bapak Ibu, itu super baby lain ya. Keturunannya Superman. Kok jadi jayus? Nah, tapi Bapak Ibu paham ya, pentingnya kita mencari. Tapi gini, saya paham sih. Poin ini menantang budaya mengambil keputusan dengan instan dan impulsif. Menantang itu sebetulnya. Cara kita mengejar hikmat, cara kita mencari kehendak Tuhan, itu sebetulnya menentukan, mengungkapkan nilai kita. Menurut saya Bapak Ibu ya, kebanyakan dari Bapak Ibu di sini, Anda kalau ceroboh ambil keputusan, menurut saya, mayoritas Anda ceroboh bukan karena Anda bodoh. Ya, menurut saya kebanyakan dari kita yang kenal Tuhan, tahu firman, dididik dengan baik, apalagi di tempat ini luar biasa, salah satu lembaga pendidikan yang berkualitas. Kalau Anda ambil keputusan yang ceroboh, kemungkinan besar bukan karena Anda bodoh, bukan. Tetapi mungkin karena ini. Kita memilih dengan ceroboh, karena ada kekuatan tersembunyi yang mendorong kita untuk memutuskan cepat dan menghindari proses hikmat yang lambat. Setuju nggak? Ada hidden force, hidden motivation. Biasanya kita ngambil keputusan tuh harusnya tenang, logis, tanya Tuhan dulu, gitu kan misalnya ya. Tapi ini kita enggak, langsung aja, iya aku juga suka kamu gitu. Karena ada apa? Ada kekuatan tersembunyi. Misalnya ya, saya kasih beberapa kandidat kekuatan tersembunyi. Pertama-tama coba saya bicara sama anak-anak muda dulu deh, mahasiswa-mahasiswa khususnya. Mungkin kekuatan tersembunyi yang mendorong kita ambil keputusan ceroboh adalah identitas. Maksud saya tekanan identitas. Kita ngomong gini, misalnya anak muda. Kalau saya nggak ikut, kalau saya nggak berkata iya sama teman-teman, nanti saya nggak berarti. Kalau saya nggak ngikutin tren, kalau saya nggak follow along dengan apa kata kelompok saya nggak punya teman. Ya kan? Kadang-kadang kita bisa gitu nggak ya? Saya rasa iya, kita takut sendirian, kita takut ditolak, kita takut dianggap aneh. Sehingga kita ambil keputusan bukan berdasarkan hikmat, kita ambil keputusan supaya diterima oleh teman-teman kita. Mengubah cara berpakaian, mengubah cara bicara, mengubah cara berpikir, menyembunyikan iman supaya tidak dicap fanatik, gitu-gitu toh. Karena tekanan identitas. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu
Minimal ini tes buat saya ya. Dulu kalau saya lihat foto saya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di Facebook, atau zaman dulu saya tuh Friendster, aduh gila. Saya lihat foto saya, norak banget. Gitu. Tapi pada saat itu saya ngerasa keren banget gitu ya. Tapi jujur loh, waktu saya lihat ke belakang, ya ampun rambutku panjang banget kayak Fse. Yang tahu Fse, puji Tuhan gak tahu ya sudah ntar aja. Tapi kayak saya tuh kayak mencoba mengikuti tren gitu loh Bapak Ibu, dan aneh gak cocok. Karena idola teman-teman saya tuh kan cowok-cowok ganteng tinggi. Lah saya pendek. Tahu diri. Jadi saya mengubah itu aneh gitu loh. Gak cocok sama sekali. Gak klop gitu. Ada gak sih yang pernah merasa gitu ya? Kita ngambil keputusan itu karena tekanan identitas. Karena teman-teman gue kayak gini. Karena gereja gue kayak gini. Nanti kalau gue gak ngikut. Gue aneh. Sehingga kita mencari penerimaan bukan kebenaran. Saya rasa ini real buat anak-anak muda. Atau yang kedua FOMO. FOMO aja. Kita merasa bahwa takut ketinggalan. Takut eksistensial. Semua sudah punya pacar. Masa aku saja yang pacarnya banyak? Bukan. Ya. Semua sudah punya pacar. Masa aku yang belum gitu kan? Itu misalnya katakanlah si Andra. Andra udah kenal sama Dina selama 3 bulan, mahasiswa semester terakhir. 3 bulan Andra mulai merasakan deg-degan rasa-rasa tertentu begitu kan ya. Kemudian mulai rapat sidang direksi di kepalanya Andra gitu kan. Pemegang keputusan duduk pertama, suara hati berkata, gas, tembak saja gitu kan. Suara logika berkata, tunggu dulu, mari kita menganalisa speknya Dina. Ini bagus apa enggak, pintar apa enggak gitu kan ya. Suara iman berkata, tanya Tuhan dulu ya, doakan, gitu. Suara trauma berkata, kamu masih ingat kan, kamu pernah nembak 3 tahun yang lalu sama si itu, tapi kamu ditolak, kamu nangis banjir seharian, nah itu. Kamu yakin mau mengulangi lagi traumamu, wah gitu. Tiba-tiba suara mamanya keluar, gak diundang padahal. Mamanya bilang, nak yang penting cari cewek yang baik, cinta keluarga, dan hemat. Misalnya gitu kan. Wah banyak suara gitu kan. Tiba-tiba ada suara yang namanya FOMO berkata, cepetan, itu Dina itu populer. Dia dikejar sama banyak cowok. Kalau lu gak tembak sekarang, hilanglah kesempatan. Sehingga akhirnya kita nurut suara mana? Ikut nurut suara mama, bukan ya? Kita mungkin ikut suara FOMO. Wah kalau gak gue buru-buru, entah hilang kesempatan. Mungkin ini sesuatu yang relate ya. Dan yang terakhir, kalau ini mungkin lebih berkaitan dengan Bapak Ibu, para generasi boomers milenial di tempat ini. Karena kan saya juga milenial ya sudah ini. Kalau kita mungkin kekuatan tersembunyinya itu ada di bias konfirmasi. Maksudnya apa? Buat kita yang sudah hidup katakanlah 30, 40, 50 tahun, kita sudah punya banyak pengalaman, betul? Kita sudah tahu apa itu namanya cari duit, tahu cara namanya keluarga, kita tahu apalagi bidang pekerjaan kita tahu semuanya. Sehingga karena kita punya pengalaman yang banyak, begitu ada keputusan, ada masalah, dan ada keputusan yang, gue udah tahu nih, dulu kan gue gini, benar, ya udah gini aja. Begitu kita sudah punya pengalaman, kita ambil keputusan berdasarkan saya sudah tahu. Bias konfirmasi. Wujud konkretnya apa? Ya kita berdoa minta petunjuk tapi sebetulnya minta konfirmasi. Pernah gak kita bilang gini, terutama para millennials dan boomers. Saya ini sudah makan asam garam kehidupan. Kamu anak kecil, kamu anak muda tahu apa gitu kan. Benar sih Bapak Ibu, kita yang katakanlah sudah 30 ke atas, kita sudah banyak makan asam garam kehidupan, betul. Tetapi hati-hati ya Bapak Ibu, kalimat itu bisa menjadi perisai yang memblokir hikmat baru. Saya ulangi ya, hati-hati kalimat itu, aku sudah tahu, aku sudah pakar 30 tahun di dunia ini. Kamu anak muda, baru belajar, berani-beraninya kasih masukan. Hati-hati, memblokir hikmat baru. Karena Bapak Ibu semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin mudah kita berhenti belajar.
karena kita merasa sudah tahu. Jadi mana kekuatan tersembunyi yang Bapak Ibu gumulkan? Apakah identitas? Apakah FOMO? Apakah bias konfirmasi? Bagaimana kita menanggulanginya? Saya rasa Amsal memberikan kita beberapa petunjuk. Kita mencari hikmat dengan aktif. Menurut saya sederhana sih. Mencari masukan dari orang lain selalu langkah yang baik. Kita tanya sebanyak mungkin orang, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang memang ahli di bidangnya, orang-orang yang cinta Tuhan, yang lebih rohani, lebih berpengalaman daripada kita. Seperti kata Amsal, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Hati-hati kalau kita suka menyendiri, merasa sudah paling benar, paling tahu. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nggak mau tahu dia, pokoknya gue paling benar, ijazah gue paling banyak, jurusan gue paling keren. No, minta masukan dong, minta masukan. Kita tanya orang-orang di sekitar kita cari hikmat. Karena Tuhan sering berbicara lewat orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Yang kedua, kita mencari masukan dari mempelajari situasi, udah gitu aja. Saya cuma punya dua. Yesus pernah mengajarkan hal yang menurut saya sangat membumi banget gitu. Yesus pernah ngomong gini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ajaran Yesus banyak yang indah dan keren ya Bapak Ibu ya. Banyak yang kayaknya heboh banget. Benar-benar wow. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan ajaran Yesus yang menurut saya, hemat saya, sangat membumi. Ini salah satunya. Sangat membumi. Yesus cuma bicara, kamu mau ngambil keputusan. Sudah ngerti belum situasinya? Gitu toh. Sudah mempertimbangkan belum dampaknya? Sudah melakukan research belum yang memadai? Take time to understand the issue. Kadang-kadangnya Bapak Ibu ya, dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, kadang-kadang orang itu berantem tuh karena nggak paham isu. As simple as that. Jawabannya banyak, tapi nggak bertanya, what is the question? Misal, itu ada, ini fiktif, tapi saya ubah sedikit, ada campuran-campuran benar. Ada rapat majelis. Ada seorang bapak bilang, kita harus ganti sound system. Sound system kita sudah lama rusak, jadi harus ganti. Si ibu tanya, berapa ganti sound system? Harganya, ya kurang lebih 100 juta misalnya. Karena saya tahu sound system itu nggak ada batasnya. Katakanlah 100 juta. Bingung, 100 juta, yang benar. Bapak lain ngomong, tenang Pak, ini saya tunjukkan ya. Ini saya bawa data, kita harus beli sound system itu, ini perbandingannya. Kalau merek Jepang gini, merek Korea gini, merek Cina gini. Oke. Sono lagi lanjut, Pak saya bawa data harga, kalau dari toko A gini, toko B gini, toko C gini. Yang sana bilang, bentar, dari satu ibu itu ibu bilang, Bu Devi atau siapa gitu ngomong, kita harus mikirin dulu ini bisa cicilan apa enggak, atau harus bayar langsung. Kemudian kalau cicilan berapa persen, kalau berapa persen lalu bisa enggak 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang mana? Semua heboh Ibu, ngomongin berbagai macam jawaban, data, dan semua macam pertimbangan. Ada yang bilang lagi bapak satu, Pak, siapalah gitu ya. Teman-teman jangan beli dulu. Saya tak tanya gereja sebelah, siapa tahu mau jual. Gitu kan. Kemudian setelah semua pada pengurus gereja, gitu kan debat gitu kan. Pak pendetanya dengan santai bertanya, maaf ya, saya mau tanya. Oh iya Pak pendeta. Langsung sunyi senyap. Sound system kita rusaknya di mana? Hening. Saling bertatap muka gitu kan, bingung. Terus bapak yang pertama tadi langsung ngomong, Pak Pendeta sebenarnya sound system kita nggak rusak-rusak banget sih. Cuman tiap kali Bu Devi yang backup vokal ini kalau nyanyi, dia itu kalau nyanyi feedback. Tahu ya feedback ya Bapak Ibu ya? Suaranya gitu loh, feedback. Karena dia nyanyinya itu deket sama sound gitu. Jadi suaranya nggak enak, gitu. Kemudian Pak Pendeta dengan saya, oke baik terima kasih. Jadi Bapak Ibu, solusinya gini. Apakah kita mau beli sound system 100 juta
Atau kita cukup bilang sama Bu Devi yang backup vokal tadi, Bu, kalau nyanyi mundur 30 cm. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ketawa paham berarti kan? Kadang-kadang itu yang kita perlu tahu, do you know the issue gitu loh. Paham gak sih isunya itu apa? Kadang-kadang kita heboh dengan jawaban, kita lupa pertanyaannya apa. Sudahkah kita mempertimbangkan dari segala macam sisi? Sudahkah kita melihat pimpinan Tuhan ke arah tertentu? Dan yang terakhir, responsible choice memperhatikan hati yang pertama. Responsible choice menuntut pencarian aktif yang kedua. Dan yang terakhir, responsible choice mengarah pada pengenalan Allah. Mengarah pada pengenalan Allah. Ayat 5 dan 6. Maka, jadi kan tadi kan, setelah kita taruh hati, setelah kita cari dengan aktif, maka hasilnya apa? Engkau akan memperoleh keberhasilan, kekayaan, kesehatan, kemakmuran. Bukan Bapak Ibu? Ayatnya ngomong gitu, lucu ya? Ayatnya ngomong apa? Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita boleh jujur, kebanyakan dari kita, apalagi saya menilai keputusan berdasarkan pragmatisnya aja. Gitu tuh, hasilnya aja. Kalau bisnisnya sukses, keputusan saya benar. Kalau pernikahan bahagia, keputusan saya tepat. She is the one. Kalau karirnya gemilang, berarti saya pilih jurusannya juga sesuai. Kita melihat dari apa? Hasilnya sukses atau tidak. Padahal firman Tuhan mengarahkan ke lain. Firman Tuhan seakan-akan menantang seluruh sistem pengukuran ini. Firman Tuhan berkata, keputusan terbaik belum tentu menghasilkan hidup ternyaman. Tetapi pasti membawa kita dekat kepada Sang Pemberi Hikmat, yaitu Allah sendiri. Ini sangat menantang, tapi buat saya sangat menghibur juga. Karena berapa sering kita kayak terjebak kepada, aduh gimana ya, harusnya gini, harusnya gitu kan. Tapi kalau kita tahu, yang paling penting tujuannya adalah, aku lebih dekat sama Tuhan. Hasil nomor 2, hasil penting. Tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah aku lebih mengenal Sang Hikmat, Tuhan Yesus Kristus. Maka beberapa pertanyaan, ini cuma sampel saja ya. Beberapa pertanyaan yang kita perlu tanyakan. Apakah keputusan ini merusak integritas saya? Atau melemahkan kesaksian saya bagi Tuhan? Ada kan Bapak Ibu, kita ambil keputusan mungkin di mata dunia oke. Tetapi kita tahu di mata Tuhan salah. Kita berani enggak mendahulukan Tuhan gitu loh. Atau kedua, apakah keputusan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari komunitas iman? Kadang kita enggak peduli tentang gereja, betul ya? Kita cari karir, cari keluarga, whatever it is. Yang kita pikirkan adalah mungkin minimal kalau saya kenyamanan, keberhasilan, kekayaan. Kita nggak peduli komunitas iman. Itu prioritas keberapa gitu kan. Pernah nggak kita kepikiran, aku mau pindah kalau di sana ada gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengutamakan firman Tuhan. Ayo, pernah nggak mempertimbangkan itu? Atau yang terakhir, adakah pilihan lain yang bisa membuat hidup saya memberi dampak yang lebih besar bagi kerajaannya? Pertanyaan yang ketiga ini memaksa kita untuk memilih, are you making a good choice or the best choice? Gitu toh. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang baik, tapi belum tentu yang terbaik. Karena yang terbaik harusnya membawa dampak lebih besar bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya tahu pertanyaan semacam ini dan masih banyak lagi yang saya bisa tambahkan, tapi supaya waktu jarang jadi pertimbangan serius. Saya tahu Bapak Ibu dan saya kalau kita ngambil keputusan, kita lagi bergumul dengan di persimpangan, kita nggak tanya kayak gini, ya kan? Saya tahu ini jarang jadi pertimbangan serius, tetapi mari Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, meskipun jarang jadi pertimbangan, saya rasa sebagai anak Tuhan kita perlu dengan serius menanyakannya. Itulah yang membedakan kita dari orang-orang dunia, benar gak sih? Itulah yang membedakan kita dari orang-orang yang hanya melihat kepada pragmatisme dan hasil.
Kita melihat pertama dan terutama kepada Kristus. Mengenal Dia. Apakah kalau saya ambil keputusan ini, saya makin dekat dengan Tuhan, saya makin mengandalkan Tuhan, atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, gak usah, meskipun sulit. Dan saya bersyukur, Amsal menutup dengan janji dan penghiburan. Setelah kita mengambil keputusan, pasca keputusan gitu kan. Setelah kita posisikan hati dengan benar. Setelah kita mencari dengan aktif. Setelah kita mengutamakan kepentingan Allah. And we make a choice. Oke, aku ambil jurusan ini. Oke, aku jadi pindah ke sini. Oke, aku jadi menikah sama dia. Oke, aku jadi nggak ambil deal itu karena ini dealnya nggak masuk akal. Oke, ini investasi bodong meskipun menggiurkan. Salah misalnya. What's next? Ada penghiburan Tuhan sih. Di ayat 7-8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Menjaga jalan keadilan. Memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Bapak Ibu, what a blessing ya. Allah menjaga orang yang memilih dengan setia. Allah akan jaga kita kok. Kadang-kadang kita berpikir kalau aku udah ambil keputusan, semuanya akan lancar, semuanya akan mulus, semuanya akan damai sejahtera. Kadang yes, kadang no. It doesn't matter. Yang paling penting adalah kita sudah mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu apapun konsekuensinya, kita punya Tuhan yang memelihara kita. Kita punya Tuhan yang menjaga langkah kita. Meskipun misalnya kita ceroboh, tetap tidak keluar dari koridor penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bukankah itu yang kasih kita ketenangan ngambil keputusan Bapak Ibu? Sehingga kita bisa percaya bahwa saya tahu saya sudah menggumulkan dengan Tuhan dan meskipun keputusan ini kelihatannya yang lain gak setuju misalnya. Dunia menganggap aneh misalnya. Tapi ini yang menyenangkan Tuhan. Saya akan percaya Tuhan sanggup mencukupkan. Mengapa kok saya bisa yakin ngomong gitu? Terimalah Injil Kristus Yesus. Bapak Ibu, Injil yang kita cintai itu tidak hanya kasih kita pengampunan. The gospel is bigger than forgiveness. Injil juga memberi arah baru, yaitu apa? Karena karya Kristus, kita dipulihkan untuk membuat keputusan yang memuliakan Allah. Sebelumnya kita gak peduli sama Tuhan. Tapi karena Kristus ada, hati kita diubahkan pelan-pelan. Semakin kita menerima firman, semakin kita mau menyenangkan Allah, memuliakan Kristus, mendahulukan kerajaan Allah. Dan yang indah lagi, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita tidak lagi harus menavigasi hidup sendirian. Allah sendiri memimpin kita dari dalam. What a beautiful picture. Allah memimpin dari dalam. Mengarahkan langkah kita. Menyetel prioritas keputusan kita. Dan menenangkan hati kita setelah kita mengambil keputusan. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang terjadi, kutipan yang terakhir. Maka setiap keputusan adalah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ketika kita melihat pilihan sebagai kesempatan untuk mentaati Dia, persimpangan hidup berubah menjadi tempat sukacita. Saya berdoa Bapak Ibu mengambil keputusan tidak menjadi beban yang menekan. Saya berdoa Bapak Ibu yang di persimpangan mengambil keputusan itu kesempatan, kepercayaan yang Tuhan kasih. Itulah kenapa Tuhan tidak menulis arahan instruksi di langit-langit, ya kan? Itulah kenapa Tuhan tidak langsung ngomong dengan audible, kadang-kadang bisa. Tapi secara umum, Dia percaya sama kita. That we can make the right choice. Not because we are so smart, but because the Holy Spirit lives in us. But because God lives in us. Tuhan mempercayakan. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan, kita bisa mengambil keputusan dengan sukacita. Dengan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Maka mari anak-anak Tuhan di tempat ini. Di tengah badai dunia yang tidak pasti. Jangan takut ya ambil keputusan. Jangan takut ambil arah hidup. Melangkah. Lagi pula kalaupun kita gagal. Tuhan sudah siap menerima, menjaga, mengarahkan kembali. You're gonna be okay. We are gonna be okay. God is good all the time. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini.
Kami bersyukur Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering mengabaikan suara-Mu, kami sering mengeraskan volume keegoisan kami, atau kami tenggelam dalam luka hidup kami. Sehingga meskipun firman-Mu sudah jelas, kami mengesampingkannya. Kami mencari pembenaran bukan kebenaran. Ampuni kami. Tolonglah supaya kami memelihara hati yang tepat, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau menerima firman Tuhan, dan hati yang siap taat. Saat Tuhan bilang maju, kita maju. Saat Tuhan bilang kita tunggu, kita tunggu. Tuhan ajari kami juga menyadari apakah ada kekuatan tersembunyi yang masih menghalangi kami. Kami masih tergoda dengan banyak hal, sehingga kami ceroboh, sehingga kami jatuh di lubang yang sama. Ampuni kami ya Tuhan. Berikanlah kami kepekaan, dan ajari kami untuk bertobat dari dosa-dosa ini. Sehingga kami bisa mencari hikmat dengan tepat. Lewat orang lain misalnya. Lewat mempelajari situasi dengan lebih detail misalnya. Dan pada akhirnya, berikanlah kami ketenangan ya Tuhan. Kami mau mengambil keputusan yang mengenal, sehingga kami lebih mengenal-Mu. Ambil keputusan sehingga hasilnya kami lebih serupa dengan Kristus. Sehingga kami tidak mencari jawaban hanya demi jawaban itu sendiri, tetapi demi pengenalan yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memelihara langkah kami. Kami bersyukur Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semua tempat ini boleh menjadi anak-anak-Mu yang memilih dengan setia. Sehingga lewat pilihan-pilihan kami, karya Tuhan dinyatakan, kerajaan Allah diwujudkan. Kami makin serupa Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sambil kita akan menutup ibadah kita sebentar lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, sebelum kita kembali untuk diutus ke dunia sebagai duta-duta Kristus, sekali lagi arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita nyanyikan doa suluki.